Shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan. Mari kita bawa hati dan pikiran kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita datang kepada Tuhan, memohon tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bangun pagi ini untuk mengerjakan segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami hari ini. Kiranya Tuhan menuntun kami, memberikan hikmat kepada kami dalam menjalankannya. Kami akan mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini meneguhkan iman kami untuk tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan waktu renungan ini. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Ibu akan membaca bagian firman Tuhan ini dari ayat yang 8 sampai ayat 11. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi Dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu sikap terhadap yang bersalah. Ani dan Indri adalah dua orang sahabat. Mereka sangat aktif melayani sebagai pengurus pemuda. Di mana ada Ani, di situ pasti ada Indri. Kebersamaan itu retak ketika Ani melakukan kesalahan dan membuat Indri marah. Walaupun Ani sudah meminta maaf, Indri memang memaafkannya, namun tidak tulus dan sungguh-sungguh. Akibatnya, hubungan persahabatan mereka tetap lenggang dan tidak seperti semula lagi. Indri selalu mencari-cari kesalahan sahabatnya sehingga keadaan tambah meruncing dan berdampak kepada persekutuan pemuda yang mereka ikuti dan layani. Generasi muda, Paulus tidak menginginkan keadaan demikian terjadi pada jemaat di Korintus dan juga pada gereja persekutuan kita. Ia menyadari bahwa bila kesalahan tidak segera dibereskan, itu dapat menjadi percikan api yang lama-kelamaan akan membesar dan berdampak pada perpecahan gereja atau persekutuan. Maka kita perlu hikmat Tuhan dalam mengatasi masalah dalam gereja atau persekutuan. Paulus memberikan beberapa syarat kepada kita dalam melayani mereka yang bersalah. Yang pertama, mendisiplinkan jemaat yang bersalah dengan menegurnya agar ia sadar dan bertobat. Dalam gereja pasti ada jemaat yang jatuh ke dalam dosa dan tidak jarang membuat seluruh gereja ikut bersedih karena kejatuhannya dan harus mendisiplinkannya. Meskipun demikian, Paulus menasihatkan kita bahwa tidak perlu seluruh jemaat yang bersedih menegur orang tersebut, melainkan beberapa pemimpin gereja saja. Sikap demikian juga dapat kita terapkan dalam menegur saudara seiman atau teman kita yang berbuat salah melalui 4 mata saja. Mengampuni kesalahan orang tersebut sebagaimana Tuhan dan juga Paulus lakukan agar orang itu tidak binasa oleh kesedihan karena rasa bersalahnya. Pengampunan adalah obat mujarab bagi hati yang hancur dan merasa bersalah. Menghibur atau menguatkan orang itu. Hal ini penting supaya orang yang telah bertobat boleh bangkit dari keterpurukannya dan tidak terus dikuasai oleh perasaan bersalah. Penghiburan dan penguatan akan memotivasi dia untuk tidak berbuat kesalahan yang sama dan mengalami pemulihan yang sejati di dalam Tuhan. Dengan demikian, kita tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk terus menuduh orang itu dan memecah belahkan kita karena tidak ada kasih, pengampunan, dan penghiburan di antara kita. Generasi muda, dalam hidup persekutuan, marilah kita mengembangkan sikap untuk saling menegur, mengampuni, dan menguatkan secara tulus dan sungguh-sungguh. Ada banyak sekali godaan untuk membalas dan menjatuhkan orang yang bersalah kepada kita. Bila kita memberi kesempatan kepada iblis, maka hidup saling mengampuni dan menguatkan dalam persekutuan merupakan obat yang mujarab
dalam membangun persekutuan yang sehat dan harmonis. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu menegur kami agar kami senantiasa teguh di dalam persekutuan, dan di dalamnya kami mengembangkan sikap untuk saling mengingatkan, saling mengampuni, menguatkan secara tulus dan sungguh-sungguh. Kami percaya persekutuan kami semakin kuat, dan karena kami boleh saling mengampuni dan menguatkan satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi anak-anak kami yang dalam kesulitan belajar. Kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu ya Tuhan, kemampuan untuk mereka belajar dan terus belajar untuk memahami apa yang belum mereka pahami ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk usaha pekerjaan dari orang tua anak-anak kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam pekerjaan, usaha yang dilakukan. Tuhan pakai itu semua ya Tuhan buat mereka dapat melihat pekerjaan karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sepanjang hari ini kegiatan yang kami lakukan. Tuhan yang menuntun dan membimbing kami. Lindungi kami ya Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Jauhkan kami dari COVID-19 yang saat ini sedang semakin meningkat ya Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus